Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing-sharing untuk para mahasiswa yang tingkat akhir maupun maba, ataupun untuk para pelajar ya yang masih duduk di bangku SMP ataupun SMA. Jadi menurut saya ini ada beberapa usaha atau pekerjaan yang cocok untuk para pelajar yang masih menuntut ilmu. Jadi bukan usaha utama ya, jadi usaha sampingan seperti itulah. Untuk nambah-nambah uang jajan, buat beli rokok, terus buat nyicil motor, bayar kontrakan. Pokoknya kalian bisa dapat uang tanpa membebankan orang tua kayak gitu ya. Jadi di sini ada 12 kategori menurut saya pekerjaan atau usaha yang cocok untuk para pelajar. Langsung ya, nggak usah pakai banyak basa-basi. Yang pertama, nah di sini ada ojek online. Ya kalian tahu sendiri ya, di Indonesia ini banyak banget pasukan seragam hijau di jalanan ya. Mau ojek online dari Grab ataupun Gojek, ya sama aja banyak di Indonesia nih. Jadi menurut saya ini cukup efektif ojek online nih untuk kalian semua para pelajar ataupun mahasiswa. Kenapa efektifnya? Karena waktu kerjanya itu fleksibel, bisa kapan aja. Kalian mau mulai jam 1 subuh ataupun jam 12 malam ataupun jam 10 malam, terserah kalian, bebas. Jadi misalkan kalian narik dari jam 1 subuh nih, kalian bangun narik sampai jam 6. Nah jam 6 kalian persiapan sekolah ataupun kuliah, masuk kuliah, selesai kuliah kalian bisa narik lagi, terserah kalian itu ya. Misalkan jam 5 kalian narik lagi sampai jam 12 malam lagi, kalau kalian kuat itu ya. Pokoknya kalau kuat terserah kalian mau narik kapan aja, bebas itu ya, nggak ada waktu jam kerjanya. Terus penghasilannya juga lumayan sih kalau menurut saya. Dari misalnya ojek motor ya, teman saya aja bisa berpenghasilan sekali narik nih ya. Kalau untuk motor kan ada banyak, ada yang food, ada sen, gosen kayak gitu. Terus narik penumpang, sekali narik tuh bisa tarif 6.000, 10.000, 12.000, 15.000 tergantung jarak. Kita ambil tengah aja ya mungkin. Kalau misalkan satu penumpang atau sekali narik kita 10.000. Nah setelah pulang sekolah kita bisa dapat 5 orang, 5 penumpang ataupun 5 orderan lah. Jadi 50.000. Lumayan ya, 50.000 untuk satu hari. Kalian bisa dapat 2 bungkus rokok kalau yang buatnya ngerokok, ataupun buat ya jajan-jajan kalian ke depan lah. Gak usah membebankan orang tua. Tapi kalau misalkan kayak taksi online gitu ya, Gokar, Grabcar, menurut saya ini kurang efektif kalau dijalani tiap hari. Karena bobrok, aduh badan nih. Saya juga pernah pengalaman ya. Jadi pas kuliah sambil narik gitu, nyobain. Habis selesai kuliah saya narik. Jadi biasanya pulang kuliah tuh sore terus. Nah, dapat waktu jamnya macet terus. Dari sore sampai malam jam 10 istilahnya. Saya paling cuma dapat 3 atau 4 orderan. Bersihnya itu bisa 20 atau 30.000 atau 50.000 lah kalau untung-untungan. Nah, untuk biaya nutup bensin, lapar makan ataupun capek badan ya, kurang efektif kalau menurut saya kalau yang mobilnya. Tapi efektifnya nih waktu pas weekend, Sabtu Minggu. Wah, saya nih waktu kemarin pernah nyobain. Jadi kuliah sambil narik tuh pas Sabtu Minggu. Yang lain jalan-jalan, liburan, santai-santai gitu ya. Saya kerja nyobain dari Sabtu pagi sampai Minggu malam. Paling besar saya pernah dapat 2 hari tuh 1.200.000-300.000-an lah seperti itu. Paling kecil, paling minimal saya dapat pernah paling 700 atau 500.000. Ya lumayan lah, cuman 2 hari narik dapat segitu. Istilah bisa menghidupi untuk 2-3 minggu ke depan buat saya jajan atau makan-makan atau bayar kosan mungkin ya, yang ngekos-ngekos. Ya menurut saya itu efektif sih untuk nanti new normal, pas nggak kayak corona kayak gini ya. Jangankan ya, orang-orang pabrik aja sekarang masih banyak yang di PHK gara-gara corona. Jadi kalau sekarang emang semua sirkulasi keuangan, ekonomi itu masih belum normal. Ini saran saya buat nanti aja, Pak. Kalau udah new normal, udah semuanya udah stabil lah, udah nggak ada yang naik turun lagi ekonomi kayak gitu. Terus yang kedua kita lanjut. Di sini ada penyewaan alat outdoor. Nah, buat kalian-kalian semua yang SMP, SMA udah seneng naik gunung gitu ya, jalan-jalan, pakai peralatan-peralatan gunung.
yang udah punya sendiri dari SMP SMA ataupun kuliah. Nah, buat anak-anak kuliah ini sebenarnya efektif banget kalau menurut saya. Apalagi yang perantau-perantau ngekos ataupun ngontrak. Nah, itu kan bisa menjadi base camp atau kantor kalian. Jadi sekalian kalian kuliah, sekalian bisa menyewakan alat-alat itu. Jadi kalau menyewakan kan kalian cuman ngasih barang, nunggu barang balik, udah gitu doang, terus dapat uang. Teman saya juga ada yang nyewain tenda kayak gitu. Nah, dia tuh cuman modal 2 tenda terus sisa peralatan yang lainnya gitu ya. Udah pernah bisa menghasilkan sampai 1.500.000 istilahnya segitu. Itu pun langsung dia ini lagi olah lagi, tapi diolahnya lagi buat naik gunung dia, buat kesenangan dia tersendiri gitu ya. Ya lumayan lah kalau buat misalnya usaha-usaha kecil-kecilan kayak gitu, buat nambah uang jajan. Tapi ya harus ada modal dulu, itu modalnya peralatannya dulu. Kalian bisa dari sekarang lah dicari dulu atau minjem ataupun ngambil barang-barang bekas, banyak di Facebook ya, tinggal nyari. Kalau buat pemasaran ya sekarang udah canggih lah, udah ada Facebook, udah ada Instagram, grup WA, grup Line. Bisa kalian share semuanya, bisa bantu teman-teman kalian yang selebgram kalian suruh share gitu ya. Ya nggak usah banyak pusing kalau buat pemasaran. Insya Allah udah gampang lah. Lanjut lagi ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga nih saya taruh cuci sepatu. Nah, untuk para mahasiswa nih banyak banget ya waktu saya kuliah. Jadi cuci sepatu nih lumayan lah menghasilkan. Soalnya kalian cuma butuh modal peralatan alat cuci sepatu sama skill untuk menyuci sepatu. Karena harus hati-hati juga ya nyuci sepatu. Nggak bisa sembarangan, kalau sembarangan nanti rusak, kalian yang ganti nanti. Kalau misalnya udah ada skillnya, udah ada peralatannya, kalian tinggal stay di rumah ataupun di kosan juga bisa. Itu yang penting ada air ya buat ngegosoknya. Jadi sekali nyuci sepatu tuh bisa nyampe 25.000, 35.000, 50.000, gimana tempat daerah kalian tersendiri, ataupun harga kalian ya terserah, bebas, itu kan jasa. Ya terus selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat nih ada bimbel. Nah, buat kalian semua yang dianugerahi otak pintar, cerdas, nah kalian bisa menggunakan ilmu-ilmu kalian itu buat bimbel, mengajari adik-adik kalian yang ingin belajar lebih giat kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian malas gitu ya, 5 hari bimbel terus setiap malam gitu, kalian bisa gunain Sabtu Minggu. Kayak pengalaman saya waktu dulu mau daftar Polban Bandung, saya nyari-nyari di Instagram gitu, ada nggak sih bimbel khusus buat Polban. Ternyata ada gitu. Biayanya juga wah nggak main-main gitu, bisa nyampe 1 juta ke atas lah untuk sebulan. Jadi sebulan sebelum ujian masuk Polban itu ada pembukaan pendaftaran untuk bimbel untuk persiapan masuk Polban. Nah, sebulan itu berarti 4 minggu, cuman 8 kali pertemuan udah bisa dapat wah 1 juta lebih, bisa 2 juta. Itu gimana kalian yang ngasih harga ya. Tapi dengan konsekuensi kalian juga harus benar-benar ngasih ilmunya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian gak mau Sabtu Minggu, kalian juga bisa tiap malam bimbel door to door kayak gitu untuk anak-anak SMP, SMA ya, dengan basic ilmu kalian lah, apa yang paling kalian kuasai, seperti itu ya. Terus selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima nih ada fotografer dan videografer. Ini salah satu hobi yang bisa menjadi uang ya kata saya. Soalnya sekarang udah zaman teknologi canggih, udah banyak banget ya yang suka foto-foto, video-video gitu, bikin sinematik. Semakin kalian mengasah, semakin banyak jam terbang kalian, semakin bagus karya kalian ya, semakin banyak apresiasi dari orang, semakin terpercaya, semakin kalian juga bisa meninggikan harga kualitas karya kalian. Jadi kalau misalnya dari fotografer, kalian sering ikut gabung event-event ataupun ya jadi fotografer buat model-model tertentu, kalian juga bisa buka jasa nanti buat foto prewed kayak gitu ya, ataupun majalah sampul atau banner, atau ya banyak lah pokoknya, banyak sekarang yang menggunain jasa-jasa fotografer kayak gitu. Kalau buat videografer juga sama, kalian bisa jadi buat videografer event-event kayak gitu, ataupun acara yang lain, acara kampus, acara sekolah ya, kalian bisa buka jasa kalian sendiri dengan skill kalian gitu. Kalau kalian udah punya bakatnya ya, pokoknya banyak-banyak cari relasi, banyak-banyak
cari komunitas lah, karena dari komunitas juga banyak banget info-info untuk kalian lebih berkembang seperti itu. Terus selanjutnya yang keenam. Nah, yang keenam ini jasa penerjemah dan pengerjaan tugas. Nah, sebenarnya jasa penerjemah nih saya belum pernah ketemu kayak gimana orang-orang jasa penerjemah nih ya. Tapi dosen saya pernah ngomong, saya waktu dulu juga kuliah pernah sambil kuliah sambil usaha jadi jasa penerjemah kayak gitu. Tapi kalau buat tahun sekarang di tahun 2020 kayaknya udah kurang efektif jasa penerjemah kayak ini ya. Soalnya udah banyak Google Translate, udah banyak aplikasi yang bisa nerjemahin kayak gitu. Tapi kalau jasa pengerjaan tugas itu masih banyak tuh. Kalau buat para mahasiswa biasanya padat waktunya, malas ngerjain tugas, kita bisa menyediakan jasa buat mereka-mereka. Ayo yang mau ngerjain tugas sini ke saya 20.000 misalnya gitu ya. Tapi harus benar-benar kalian ngerjainnya, jangan setengah-setengah, jangan nyampe aduh ini pusing nggak bisa. Percuma kalau kayak gitu, nggak bakal kepake. Kalau misalnya kalian emang udah kepake terus, bisa tuh dari semester awal sampai semester akhir bisa buka jasa kayak gitu ya, jasa pengerjaan tugas. Yang penting kalian harus yakin aja bisa ngerjainnya. Kalau udah yakin langsung buka jasa. Ayo yang mau ngerjain tugas sini, yang mau nitip tugas 20.000 bisa gitu. Kalau enggak 50.000 ya terserah kalian, itu mah yang ngasih harga ya. Terus selanjutnya yang keberapa nih? Yang ketujuh ya kalau nggak salah, jasa pembuatan desain. Nah, pembuatan desain nih menggunakan skill juga ya ternyata. Soalnya nggak sembarang orang bisa membuat desain, harus ada kreativitas sama imajinasi yang keren. Saya lihat di Instagram juga banyak banget tuh di scroll jasa pembuatan desain. Terus yang mempunyai akunnya itu kebanyakan pelajar juga, nggak dari SMA, SMP ataupun mahasiswa. Jadi kalian kalau ini tuh bersaingnya dari kreativitas dan juga imajinasi kalian. Nggak semua orang tuh kreativitasnya sama ya, pasti punya ciri khasnya tersendiri. Semakin bagus, semakin kalian banyak jam terbang juga semakin keren pasti logo-logo yang bisa kalian bikin ataupun desain-desain yang kalian bikin. Banyak sekarang tuh yang pengen bikin usaha tapi nggak bisa bikin logonya, nggak bisa bikin desainnya ataupun pokoknya desain-desain tersebut kayak gitu lah. Pasti nyari jasa mereka. Kalau kalian udah siap dengan karya kalian, langsung aja bikin akun di Instagram atau di mana terserah, sebarin, kalian iklanin, kalian buat jasa. Itu nggak makan waktu lama. Kalau misalnya ini ya paling misalnya sehari 2 hari kalian bisa ya atur-atur waktu sendirilah untuk belajar, untuk juga bikin desain kayak gitu. Terus selanjutnya yang ke-8, jasa konveksi dan percetakan. Nah, jasa konveksi dan percetakan ini kalian bukan maksudnya jadi konveksi tukang sablon ataupun percetakan yang bikin laminating atau apa gitu ya. Jadi kalian ini jadi perantara aja, cukup jadi perantara. Karena di sekolah dan juga di kampus banyak banget yang pasti bikin sertifikat, gantungan kunci, merchandise apa kayak gitu ya, ataupun bikin baju. Nah, kalau bisa kalian handle semuanya, kalian ambil semua tuh tender-tender itu ya. Karena ini usaha yang cukup lumayan besar kata saya kalau ini hasilnya. Misalkan ada maba sekarang 2.000 orang. Nah, 2.000 orang ini mau bikin kaos semuanya. Kalian ambil aja tender itu, kalian cari tempat pembikinan kaos yang paling murah lah. Tapi berkualitas ya, jangan yang ebel-ebel. Pokoknya cari konveksi yang paling murah. Misalkan dari konveksinya dikasih harga 45.000. Kita ambil jasa, kita kasih harga buat mereka 55.000. Satu orang 10.000 kali 2.000 orang. Wah, udah jutaan tuh kalian dapat. Mantap jaya pokoknya. Pokoknya itu paling enak lah kalian jadi jasa orang ketiga tuh. Yang penting kalian udah tahu tempat mana produksi-produksi yang paling murah. Kalian langsung sodorin, langsung kalian jadi perantaranya tuh. Wah, udah paling hebat lah pokoknya itu. Terus selanjutnya yang ke-9, usaha titip barang. Nah, usaha titip barang nih, kalian misalnya punya produk makanan atau apa gitu ya. Kalian nggak punya waktu untuk jaga barang tersebut. Kalian juga bisa nitipin barang ke toko-toko yang ada di sisi jalan gitu, yang tempat-tempat ramai di kafe atau apa. Itu sistemnya sebenarnya gampang. Kalian misalnya cuman perjanjian aja sama yang punya toko. Pak, saya mau nitip barang nih, makanan misalnya, keripik tempe, jangka waktu sebulan. Nah, kasih 50 piece. Nah, harga dari kalian tuh harus udah dari keuntungan kalian. Misalnya modal 5.000, kalian kasih harga, Pak jual
dari saya harganya 7.000. Nah, si bapak yang punya tokonya ini pasti ngejualnya di atas itu, pasti 8, 9 atau 10.000. Jadi sama-sama dapat untung. Yang penting kalian bisa jago-jago ngelobi lah, jago-jago ngomong negosiasi sama yang punya tokonya kayak gitu. Tapi jangan sampai tekor juga, percuma kalian usaha capek-capek kalau tekor ya, nggak dapat hasil malah rugi. Selanjutnya yang ke 10. Nah, yang ke 10 nih ada dropshipper. Nah, dropshipper online offline. Sebelumnya kalian harus tahu dulu perbedaan dropshipper sama reseller. Jadi dropshipper itu kalian jadi jasa orang ketiga juga sebenarnya. Nggak kayak reseller. Kalau reseller tuh kalian cari distributor, terus kalian ambil barangnya, kalian beli gitu ya, barangnya dengan harga miring, terus kalian jual lagi. Kalau dropshipper nih yang penting kalian tahu tempat-tempat di mana barang-barang yang murah, terus kalian jual. Misalnya di Instagram, kalian bikin toko online di Instagram, kalian jual produk-produknya dengan harga kalian. Misalnya kalian dapat toko make up nih, dari sana harganya cuma 25.000, kalian jual di toko kalian 30.000 kayak gitu. Jadi sistemnya kalian kayak pre-order. Nah, kayak pre-order gitu ya. Kalian ada yang mesen ke kalian, kalian ngambil dari orang, kirim lagi kayak gitu dropshipper. Kalau offline juga sama aja. Kalian cari toko-toko yang terdekat yang paling murah. Teman kalian ada yang nanyain, di mana sih di mana sih beli make up yang murah gitu? Sini di aku aja gitu, ada 30.000. Nah, kalian ambil dari yang 25.000. Nah, dapatlah 5.000 kalian per make up gitu ya. Terus selanjutnya yang ke-11. Nah, yang ke-11 nih salah satu usaha kecil ya menurut orang, tapi banyak peminatnya, banyak banget yang nyariin, yaitu jual pulsa. Nah, di kampus ataupun di sekolah sekarang apalagi ya, pasti orang tuh nggak bisa lepas dari HP. Setiap hari itu pasti ada aja di grup tuh nanyain, ada yang jual pulsa nggak, ada yang jual pulsa nggak. Nah, jual pulsa ini salah satu usaha yang lumayan lah, ngalir terus. Kalian bisa dapat misalnya 4.000 atau 2.000 per hari gitu. Udah lumayan itu, bisa buat beli rokok sebatang ya, menutupi uang jajan kalian tuh. Pokoknya jual pulsa ini masih cukup efektif menurut saya. Selanjutnya, nah, salah satu usaha terakhir nih yang terbaik menurut saya, yang ke-12, internet. Nah, di internet nih maksudnya luas ya. Kalian bisa jadi selebgram, artis TikTok, nah, bisa jadi YouTuber, bisa jadi blogger. Wah, banyak banget sekarang pokoknya udah mantap lah internet kita nih. Udah bisa meluas, udah bisa bisnis apa aja di internet. Kalian jadi selebgram ya, tinggal posting tiap hari foto-foto, yang penting kece, keren, dapat orderan, dapat endorse, dapat duit, tinggal modal foto-foto aja pas di Instagram kayak gitu. Menurut saya kayak gitu ya. Kalau selebgram, saya juga belum pernah jadi selebgram, nggak tahu makanya, tapi sepenglihatan saya kayak gitu. Terus kalau buat blogger, buat kalian semua yang sering bikin cerita, kalau dulu kan bikinnya di buku ya, bikin diary gitu ya, tiap hari di buku, di binder. Nah, sekarang kalian tuangin aja di internet, di blog. Kalau kalian udah banyak peminatnya, udah banyak yang ngelihat gitu ya, ngebaca blog kalian, wah, bisa masang iklan, bisa dapat uang lah, ada AdSense dari situ. Dari YouTuber juga kayak gini bisa sebenarnya dapat AdSense, tapi perjuangannya cukup panjang menurut saya. Soalnya kalian merintis itu perlahan-lahan. Di mana-mana sih usaha juga merintis, nggak ada yang enak ya menurut saya. Dari bawah tuh kalian nyari jam tayang dulu, nyari subscriber dulu. Udah gitu, pokoknya perjuangannya panjang lah. Harus sabar pokoknya. Semua usaha juga harus sabar sih. Yang penting kalian harus serius, istiqomah semuanya ngerjainnya. Jangan main-main ya kayak gitu. Pokoknya dari internet banyak banget sih. Kalian mau jadi artis Bigo juga bisa, kalian disawer tiap malam ya. Tinggal goyang-goyang aja, live streaming, goyang-goyang, dapat duit tuh disawer. Ya pokoknya di internet banyak banget lah yang bisa menghasilkan duit, asal kalian mau dan berani aja. Mau open BO juga bisa. Enggak ketang. Enggak boleh ya itu. Itu salah satu yang enggak benar ya. Terus yang banyak banget yang nanyain ke saya juga, "Bang, kalau misalnya kerja part time itu gimana sih, sip-sipan itu efektif nggak buat mahasiswa, buat anak-anak kuliah?" Kalau menurut saya kurang efektif sih. Soalnya yang pertama penghasilan nggak seberapa, tapi tenaga kepake, terkuras banyak lah pokoknya. Capek banget kalau buat para mahasiswa. Dari pagi sampai sore kalian belajar,
kampus. Malamnya kalian dagang misalnya, ataupun jaga kafe sampai jam 12. Pagi-paginya kalian bisa skip ini matkul nanti. Udah kecapean, saking kecapean. Karena kalau menurut saya kurang efektif. Tapi kalau kalian, buat kalian semua yang kuat, terserah ya, itu gimana kalian bisa menjalaninya, silahkan, nggak apa-apa, bagus malah kalau menurut saya. Jadi menambah pengalaman kalian dalam bekerja. Dan itu beberapa usaha dan pekerjaan yang menurut saya efektif untuk para mahasiswa dan juga pelajar. Yang terakhir, ini semua bukan memacu kalian untuk bisa cepat kaya atau gimana ya. Semua itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Gimana cara kalian mengolah uangnya, manajemen duitnya, kayak gitu ya, memanage duitnya. Terus bagaimana juga kalian bisa irit, nabung, nggak boros. Nah itu pokoknya. Saya juga dulu kesalahan saya sampai sekarang mungkin ya, masih boros, masih susah memanage keuangannya. Pokoknya itulah, buat kalian yang udah bisa nabung, nggak boros, bisa manage keuangan, keren, mantap, jaya pokoknya kata saya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe biar channel ini makin berkembang, biar cepat dapat duit. Ya pokoknya gitulah. Salam Mamprang.